Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Ketemu lagi bersama Ibu adalah Sari Bugis Teguh dalam mata pelajaran Geografi pertemuan yang ke-9. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu. Tetap semangat untuk menjalani pelajaran online kita dan salam SMP. Berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran kita pertemuan yang ke-11. Nah, pertemuan yang ke-11 ini kita memasuki bab baru, yaitu bab ketiga, yaitu dengan judul langkah-langkah penelitian geografi dengan menggunakan peta. Namun pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa itu pengertian penelitian geografi serta bentuk-bentuk dan contoh penelitian geografi. Bagaimana itu Bu? Mari kita simak video selanjutnya. Langkah-langkah penelitian geografi dengan menggunakan peta. Ini adalah bab baru, jadi kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama itu adalah siswa diharapkan mampu memahami pengertian penelitian geografi. Jadi setelah kita mempelajari materi ini, anak-anak sekalian diharapkan mampu mengerti apa itu penelitian geografi. Dan yang kedua, siswa diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis penelitian geografi serta perbedaannya. Nah, ketika kita mempelajari materi ini, anak-anak akan diajarkan mengenai jenis-jenis penelitian geografi serta perbedaan dari setiap penelitian geografi. Jadi, pada akhir pelajaran nanti anak-anak sudah mengetahui apa itu penelitian geografi, jenis-jenis penelitian geografi, serta perbedaan dari setiap jenis penelitian geografi. Namun, sebelum kita jauh membahasnya, tentang penelitian geografi ini, yang harus kita ketahui apa sih itu penelitian geografi? Nah, ketika mendengar kata penelitian, apa yang terlintas dalam benak anak-anak sekalian? Entah itu mungkin mencari, menemukan, observasi, dan banyak lain itu dari kegiatan-kegiatan yang bisa kita pikirkan ketika kita mendengar kata penelitian. Penelitian secara umum berarti kegiatan menyelidiki, mengembangkan, dan menguji kebenaran secara mendalam untuk memecahkan suatu permasalahan. Ini adalah penelitian secara umum. Lantas, penelitian geografi itu apa, Bu? Penelitian geografi itu adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran data guna mencari pemecahan masalah-masalah geosfer. Jadi, penelitian geografi ini adalah kegiatan ilmiah di mana menggunakan banyak materi teori-teori di dalamnya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran guna memecahkan masalah-masalah geosfer. Masalah-masalah geosfer ini seperti apa, Bu? Yaitu masalah yang ada yang kita lihat pada lingkungan kita, unsur-unsur geosfer itu sendiri yang memiliki masalah. Itu adalah ketika kita meneliti itu, maka itu disebut dengan penelitian geografi. Selanjutnya yaitu sifat-sifat penelitian geografi. Kita manusia sendiri memiliki sifat-sifat tertentu. Ada yang bersifat tomboy, ada yang ramah, ada yang pendiam, ada yang cuek, ada yang tidak peduli, dan banyak sekali sifat-sifat manusia. Sama halnya dengan penelitian geografi ini. Penelitian geografi juga memiliki beberapa sifat. Sifat-sifat penelitian geografi yang pertama adalah menggunakan ilmu pengetahuan sebagai landasan teori dan dilakukan secara sistematis. Jadi, ketika kita melakukan penelitian geografi, kita tidak boleh hanya menghayal ataupun hanya membuat-buat suatu masalah. Jadi, namun penelitian geografi ini harus memiliki landasan teori yang jelas, memiliki sumber-sumber ataupun alasan-alasan yang jelas, tidak semata-mata hayalan saja, dan juga dilakukan dengan sistematis. Sistematis artinya memiliki urutan ataupun sistem kerja tertentu, jadi tidak dilakukan dengan asal-asalan. Sifat yang kedua adalah penelitian diawali dengan penemuan masalah geosfer. Penemuan masalah geosfer yang seperti apa, Bu? Nah, jadi sebelum kita memulai penelitian, tentu saja kita harus memiliki masalah. Tidak mungkin kita meneliti sesuatu yang tidak bermasalah. Jadi di awal itu harus ada masalah baru bisa kita teliti. Misalnya saja seperti permasalahan banjir. Ketika tidak ada banjir, maka tidak akan ada masalah. Tapi ketika ada banjir, nah di situ akan timbul tanda tanya. Kenapa bisa terjadi banjir? Apa penyebab banjir? Dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan banjir tersebut? Ini termasuk masalah geosfer. Jadi ketika adanya masalah ini, maka kita dapat membuat masalah ini menjadi penelitian geografi.
Sifat yang ketiga yaitu menganalisis lebih dalam terhadap suatu kajian geosfer. Nah, di sini kita akan menganalisis lebih dalam kajian-kajian yang sebelumnya mungkin telah dilakukan. Seperti misalnya dikatakan bahwa penyebab banjir itu karena curah hujan yang tinggi. Namun di sini kita harus mengkaji lagi lebih dalam, apa benar hanya karena curah hujan yang lebih tinggi itu atau ada unsur-unsur lain yang mengakibatkan banjir itu terjadi, seperti misalnya penebangan pohon, manusia yang suka buang sampah sembarangan. Jadi ada banyak kajian sehingga harus kita analisis lebih dalam lagi. Sifat yang keempat yaitu menguji hasil penelitian yang telah dilakukan agar hasil lebih akurat. Nah, ketika kita sudah melakukan penelitian, maka akan mendapatkan hasil yang ingin kita capai di awal. Namun, hasil tersebut harus kita uji kembali agar hasil yang telah kita dapat ini benar-benar akurat dan memiliki informasi yang tepat. Sifat yang kelima adalah memecahkan suatu permasalahan geosfer sebagai tujuan utama. Jadi, setiap penelitian itu memiliki tujuan di dalamnya, termasuk penelitian geografi. Penelitian geografi ini, tujuan utamanya itu adalah memecahkan permasalahan geosfer. Jadi, ketika anak-anak melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang ada pada geosfer, tujuan utama penelitian geosfer itu adalah untuk memecahkan permasalahan yang terjadi pada geosfer tersebut. Nah, ini adalah 5 sifat-sifat penelitian geografi. Kita lanjut. Jenis-jenis penelitian geografi. Jadi, penelitian geografi ini ada 3 jenis. Namun 3 jenis itu nanti juga ada beberapa jenisnya lagi. Langsung saja, yang pertama adalah penelitian geografi berdasarkan tujuan. Setiap penelitian pastilah memiliki tujuan yang akan dicapai. Nah, penelitian geografi tujuannya tadi yaitu memecahkan permasalahan geosfer. Adapun berdasarkan tujuan ini, penelitian geografi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yang akan kita bahas adalah penelitian eksploratif. Apa itu penelitian eksploratif, Bu? Nah, kita langsung saja membahas. Penelitian eksploratif itu adalah penelitian yang mengembangkan gagasan dasar mengenai topik permasalahan yang baru atau belum diketahui sebelumnya. Berarti di sini tandanya anak-anaklah yang menemukan topik permasalahan. Jadi topik permasalahan itu belum diketahui sebelumnya ataupun belum pernah ada. Namun anak-anak menemukan adanya permasalahan pada geosfer tersebut sehingga anak-anak ingin melakukan penelitian. Ini adalah salah satu contoh penelitian eksploratif. Nah, penelitian eksploratif ini menggunakan data yang diperoleh dengan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka untuk menghasilkan hipotesis dan kesimpulan. Jadi, ketika anak-anak melakukan penelitian eksploratif dengan permasalahan yang baru, anak-anak akan melakukan observasi, wawancara, serta studi pustaka. Observasi itu berarti anak-anak mendatangi lokasi adanya permasalahan geosfer. Nah, wawancara berarti anak-anak mewawancara ataupun bertanya dengan masyarakat ataupun penduduk sekitar yang berdekatan dengan tempat adanya permasalahan geosfer. Dan studi pustaka itu anak-anak dapat mencari sumber-sumber dari internet seperti misalnya jurnal untuk memperkuat gagasan-gagasan ataupun hipotesis yang telah anak-anak buat sebelumnya. Hipotesis itu apa, Bu? Nah, hipotesis itu adalah kesimpulan sementara. Kenapa dibilang kesimpulan sementara? Karena hipotesis itu dibuat agar kita memiliki tujuan. Nah, sedangkan pada akhirnya nanti akan tercipta kesimpulan yang sebenarnya. Hipotesis ini adalah seperti kita dapat sebut seperti ancang-ancang. Jadi kita buat saja contohnya itu banjir yang terjadi misalnya di daerah Kabanjahe itu disebabkan oleh curah hujan. Itu adalah hipotesis kita. Namun pada saat di akhir nanti setelah kita melakukan penelitian bisa saja hipotesis itu berganti menjadi kesimpulan yaitu banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, namun juga akibat perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan dan juga sering menebang pohon. Jadi hipotesis ini adalah ancang-ancang dasar kita sehingga kita dapat melakukan penelitian geografi dengan baik. Selanjutnya adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam penelitian eksploratif ini yaitu mengetahui hubungan antara gejala sosial maupun fisik, serta menemukan data empiris tentang hubungan dari gejala tersebut untuk merumuskan hipotesis yang berkualitas.
Maksudnya bagaimana, Bu? Kami nggak paham. Jadi maksud dari kalimat ini yaitu ketika kita melakukan penelitian eksploratif, kita harus menemukan, yang pertama itu menemukan gejala sosial maupun fisik. Gejala sosial itu misalnya perilaku manusianya, sedangkan gejala fisiknya itu adalah banjirnya itu sendiri. Serta melihat apakah ada hubungan dari kedua gejala tersebut, apakah ada sebab akibat ataupun respon dan stimulus dari gejala sosial maupun gejala fisik itu agar kita dapat merumuskan hipotesis ataupun kesimpulan sementara yang berkualitas. Misalnya saja, ketika kita melihat gejala sosialnya itu manusia yang suka membuang sampah sembarangan dan juga gejala fisiknya itu banjir, kita dapat merumuskan hipotesis yaitu manusia itu berperan dalam menciptakan banjir itu sendiri. Bahwa banjir itu terjadi ada pengaruh dari perilaku sosial ataupun manusia yang ada dekat dengan terjadinya permasalahan geosfer itu. Seperti itu ini adalah penelitian eksploratif. Selanjutnya yaitu penelitian deskriptif. Deskriptif itu berarti menggambarkan. Nah, penelitian deskriptif ini menekankan pada penjelasan mengenai penyebab masalah geosfer yang diteliti dengan digambarkan dalam skema atau alur sistematika dalam pemecahan masalah penelitian. Maksudnya itu adalah dalam penelitian deskriptif ini, anak-anak sekalian akan menggambarkan permasalahan itu dalam bentuk skema ataupun alur sistematika agar pemecahan masalah dari penelitian permasalahan geosfer ini lebih mudah dan juga penyebabnya itu akan tampak lebih jelas. Penelitian yang ketiga yaitu penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif ini menghubungkan pola-pola yang memiliki keterkaitan dan menghasilkan pola sebab akibat untuk memecahkan permasalahan geosfer. Hampir sama dengan penelitian eksploratif yang kita bahas pertama tadi, penelitian eksplanatif ini juga menghubungkan pola-pola yang memiliki keterkaitan dalam menghasilkan pola sebab akibat. Seperti tadi itu, pola yang pertama adalah kehidupan manusianya yang suka membuang sampah sembarangan. Dan pola kedua yaitu banjir yang sering terjadi. Jadi dari sini kedua pola ini kita lihat sehingga kita dapat menarik kesimpulan ataupun membuat hipotesis itu yaitu ke perilaku ataupun pola kehidupan masyarakatnya itu mempengaruhi pola terjadinya banjir itu sendiri. Jadi penelitian eksplanatif ini hampir sama dengan penelitian eksploratif. Nah, anak-anak, ini adalah ketiga jenis penelitian berdasarkan bentuknya. Selanjutnya kita akan membahas jenis penelitian geografi berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu studi kasus. Studi kasus ini dilakukan dengan wawancara dan studi lapangan. Studi kasus ini apa, Bu? Jadi studi kasus ini adalah ketika ada permasalahan geosfer yang sudah jelas dan juga anak-anak tahu lokasinya sendiri. Misalnya itu adalah banjir di Kabanjahe. Jadi studi kasusnya itu adalah banjir yang ada di Kabanjahe. Nah, untuk memecahkan masalah ini akan dilakukan dengan wawancara dan studi lapangan langsung ke daerah yang terdampak banjir tersebut. Yang kedua adalah survei. Survei menggunakan sampel dan informasi dari responden guna menguji kebenaran hipotesis. Nah, ingat sebelum anak-anak melakukan penelitian, selalu buat terlebih dahulu hipotesis ataupun kesimpulan sementara. Karena ketika kita melakukan penelitian, kita itu meneliti untuk membuktikan hipotesis yang kita buat itu benar ataukah salah. Nah, kita dapat melakukannya dengan cara mensurvei, yaitu mencari informasi dari responden. Misalnya itu survei seperti anak-anak mencari sampel sebanyak 10 orang. Nah, itu akan diberi pertanyaan yang sama, kita survei apakah dari pertanyaan-pertanyaan ini apakah hasil surveinya itu menghasilkan hipotesis yang kita telah rancang sebelumnya itu benar atau salah. Ini adalah jenis penelitian survei. Yang ketiga adalah eksperimen. Eksperimen dapat dilakukan di laboratorium maupun di lapangan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi tidak hanya anak IPA saja yang dapat melakukan eksperimen. Kita sebagai anak IPS juga dapat melakukan eksperimen. Nah, eksperimen kita tidak hanya di laboratorium, tapi kita juga dapat melakukan eksperimen di lapangan.
yaitu eksperimen yang kita lakukan itu untuk mengetahui adakah pengaruh dari satu variabel dengan variabel lainnya. Seperti yang telah Ibu katakan tadi, misalnya variabel yang satu itu adalah pola ataupun perilaku masyarakat, dan variabel selanjutnya adalah banjir yang terjadi. Nah, apakah ada pengaruh dari variabel perilaku masyarakat dengan variabel banjir ini? Nah, inilah yang akan kita lihat dengan eksperimen. Nah, eksperimen di laboratorium itu seperti misalnya ketika kita ingin melihat apakah air di suatu daerah itu tercemar atau tidak. Nah, kita dapat membawa sampel airnya itu untuk diuji di laboratorium. Jadi anak-anak jangan merasa bahwa hanya anak IPA yang dapat melakukan eksperimen, tetapi kita anak IPS juga dapat melakukan eksperimen. Ini adalah jenis penelitian geografi berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaan. Selanjutnya yaitu jenis penelitian geografi berdasarkan metode penelitian. Berdasarkan metode penelitian ini, penelitian geografi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini yaitu penelitian yang menggambarkan secara mendalam hasil pengumpulan data di lapangan. Nah, di sini berarti ketika anak-anak melakukan penelitian kualitatif, maka anak-anak akan menggambarkan bagaimana sih hasil dari pengumpulan data yang telah anak-anak lakukan secara mendalam. Adapun ciri-ciri ketika kita melakukan penelitian kualitatif, yang pertama yaitu masalah penelitian belum jelas. Karena masalah penelitian belum jelas ini dan penelitian kualitatif ini akan memperjelas, maka anak-anak menggunakan penelitian kualitatif agar masalah yang belum jelas tersebut menjadi jelas. Ciri yang kedua, ingin meneliti secara mendalam. Coba lihat di pengertiannya penelitian yang menggambarkan secara mendalam. Jadi ketika kita ingin meneliti masalah yang belum jelas dan kita ingin menelitinya menjadi mendalam, maka kita dapat menggunakan penelitian kualitatif. Yang ketiga, digunakan untuk mengetahui interaksi sosial. Kenapa bisa digunakan untuk mengetahui interaksi sosial? Karena ketika kita melakukan penelitian kualitatif, metodenya itu yaitu observasi dan wawancara. Jadi ketika kita melakukan observasi dan wawancara, kita tentu saja akan melakukan interaksi sosial secara langsung dengan penduduk di sana. Jadi melalui penelitian kualitatif ini, kita juga dapat melakukan interaksi dengan masyarakat yang berdampingan dengan permasalahan geosfer yang kita teliti. Sifat yang keempat yaitu ingin mengembangkan teori lama atau membuat teori baru. Nah, ini adalah penelitian kualitatif. Ketika kita melakukan observasi ataupun wawancara ke lapangan, kita akan menemukan teori-teori yang ada di lapangan. Entah misalnya itu ada teori yang pernah kita baca, ada kesamaan dengan teori yang kita dapatkan di lapangan itu, maka kita dapat mengembangkan teori yang lama itu. Sedangkan ketika kita mendapatkan teori, namun kita belum pernah mengetahui adanya teori itu sebelumnya, berarti anak-anak sekalian telah membuat teori baru. Nah, ini adalah penelitian kualitatif ciri-cirinya yang keempat. Ciri-ciri yang kelima itu memastikan keakuratan data. Kenapa kita memastikan keakuratan data? Karena kita menggunakan banyak wawancara ataupun banyak observasi ke daerah tersebut. Jadi data yang kita dapatkan itu menjadi akurat. Yang keenam adalah untuk meneliti sejarah perkembangan fenomena geosfer. Kenapa kita dapat meneliti sejarahnya? Karena kita akan berhubungan langsung ataupun berinteraksi langsung dengan penduduk yang berdekatan dengan permasalahan geosfer. Dari interaksi itu kita dapat bertanya, bagaimana awal mula? Kenapa bisa terjadi? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita tanyakan secara langsung, sehingga kita dapat mengetahui sejarah perkembangan fenomena geosfer dan apa penyebab masalah itu sendiri. Nah, ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan metode penelitian yang kedua, yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah kebalikan dari penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan alat ukur dalam analisisnya. Ciri-cirinya itu yang pertama adalah masalah dalam penelitian sudah jelas. Jadi kita buat contohnya itu adalah masalah yang ingin kita teliti itu adalah pencemaran air. Jadi ketika kita melihat saja airnya itu sudah berwarna keruh, maka kita dapat menyimpulkan, oh ini airnya sudah bermasalah. Nah, dari sana itu masalah dalam penelitiannya itu sudah jelas, yaitu air yang bermasalah. Tetapi yang kita teliti itu adalah bagaimana permasalahannya. Ketika bagaimanakah maka air itu dapat kita sebut bermasalah, itu yang harus kita teliti. Ciri yang kedua itu yaitu mencakup populasi yang cukup banyak. Kenapa mencakup populasi yang cukup banyak? Karena
karena akan diperlukan jenis-jenis air. Karena ketika kita ingin menentukan air itu sudah tercemar atau tidak, maka kita tentu saja memerlukan populasi air yang cukup banyak. Kita membawa air kali, kita membawa air hujan, kita membawa air PAM, dan kita membawa jenis-jenis air lainnya itu untuk diteliti bersama-sama. Nah, dari sana kita akan melihat apakah air yang ingin kita teliti itu tercemar atau tidak. Ciri yang ketiga yaitu ingin mengetahui pengaruh perilaku tertentu terhadap objek penelitian. Contohnya itu seperti ini. Ketika kita ingin meneliti apakah air ini tercemar atau tidak, maka tentu saja kita akan melakukan suatu hal ataupun suatu penelitian untuk melihatnya itu. Seperti misalnya kita membawa ke laboratorium contoh airnya, maka mungkin kita memasukkan cairan yang dapat melihat apakah air ini sudah tercemar atau tidak. Nah, perlakuan kita ketika memasukkan cairan untuk melihat pencemarannya atau tidak itu, kita lihat apakah perilaku itu memiliki pengaruh tertentu terhadap objek yang kita teliti. Nah, ciri yang keempat adalah ingin menguji hipotesis penelitian. Sebelum kita memulai penelitian, kita sudah memiliki hipotesis sebelumnya. Nah, dalam penelitian kuantitatif ini kita dapat menguji hipotesis penelitian kita. Nah, ini adalah tabel tentang perbedaan dari penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama itu berdasarkan sudut pandang teori. Nah, berdasarkan sudut pandang teori, penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang mencari penyebab dari fenomena dan hubungannya dengan fenomena lain. Sedangkan penelitian kualitatif ini memahami perilaku manusia dari kerangka berpikir dan cara bertindak. Jadi dapat kita lihat dari sini saja, penelitian kuantitatif ini lebih ke geografi fisik. Sedangkan penelitian kualitatif ini lebih ke geografi sosial. Kenapa demikian? Karena penelitian kuantitatif ini mencari tahu penyebab fenomena, sedangkan penelitian kualitatif ini memahami perilaku manusia. Jadi dari sana kita dapat melihat perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif ini berdasarkan sudut pandang teori. Yang kedua adalah berdasarkan pendekatan. Berdasarkan pendekatan, penelitian kuantitatif ini mengidentifikasi variabel, memilih sampel, memberi perlakuan dan analisis. Sedangkan penelitian kualitatif ini kita mengobservasi partisipan agar memahami fenomena tertentu. Nah, pada penelitian kuantitatif ini kita mengidentifikasi variabel yang tidak hidup karena ini lebih ke geografi fisik. Kita memilih sampel, kita langsung mengambil, memberikan perlakuan seperti mengecek ke laboratorium dan menganalisisnya. Sedangkan pada penelitian kualitatif, kita melakukan observasi kepada partisipan. Partisipan ini siapa, Bu? Partisipan ini adalah manusia ataupun penduduk masyarakat sekitar yang berdekatan dengan lokasi terjadinya fenomena geosfer. Jadi, di sana kita mengobservasi agar partisipan kita itu memahami bagaimana fenomena-fenomena yang mereka tinggal di dekatnya itu. Perbedaan yang ketiga adalah berdasarkan tujuan. Nah, penelitian kuantitatif ini tujuannya itu menguji teori dengan teknik statistik. Maksudnya itu bagaimana, Bu? Menguji teori dengan teknik statistik ini, jadi penelitian kuantitatif ini lebih ke angka. Jadi di sini nanti kita menguji teori itu menggunakan angka. Sedangkan dalam penelitian kualitatif itu menemukan ciri-ciri fenomena dan mengelompokkannya. Jadi kita melihat bahwa penelitian kualitatif ini lebih ke data. Lebih ke data itu data dari mana? Data dari penduduk ataupun masyarakat sekitar yang telah kita jadikan partisipan ataupun responden. Nah, dari sana kita menemukan ciri-ciri fenomena dan mengelompokkannya. Yang keempat itu adalah perbedaan berdasarkan pengumpulan data. Penelitian kuantitatif ini menggunakan data, variabel, sampel, dan hipotesis. Sedangkan penelitian kualitatif ini mengumpulkan data keseluruhan, baik itu variabel, sampel, hipotesis, data primer, data sekunder, studi kasus, observasi, semuanya dapat digunakan pada penelitian kualitatif ini. Yang kelima adalah instrumen penelitian. Nah, pada penelitian kuantitatif, instrumennya itu seperti angket, wawancara, tes, dan skala. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu, instrumen penelitiannya itu adalah manusia, catatan, dan dokumentasi pribadi. Nah, dari sini kita melihat perbedaannya itu bahwa penelitian kuantitatif ini instrumennya itu ada
angket wawancara, sedangkan pada penelitian kualitatif ini manusia sebagai instrumennya. Perbedaan yang keenam itu berdasarkan data. Penelitian kuantitatif ini satuan angka. Satuan angka seperti yang sudah Ibu tadi bilang, kita akan mengolah angka tersebut agar mendapatkan hasil pada akhirnya nanti. Sedangkan pada penelitian kualitatif, datanya itu berupa primer, informasi, dan dokumen pribadi. Primer maksudnya itu bagaimana, Bu? Jadi, data primer itu adalah data yang kita peroleh secara langsung di lapangan itu, baik itu ketika kita bertanya-tanya kepada penduduk sekitar itu. Ketika kita bertanya ataupun melakukan wawancara dengan penduduk sekitar, maka jawaban dari penduduk sekitar itu adalah data primer. Data primer itu berarti data langsung yang kita dapatkan, bukan memiliki penengah di dalamnya. Selanjutnya yaitu sumber data. Pada penelitian kuantitatif, sumber datanya itu adalah populasi sampel. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu, sumber datanya adalah subjek penelitian. Jadi pada penelitian kuantitatif ini, populasi sampel itulah yang menjadi sumber data. Sedangkan pada penelitian kualitatif, subjek penelitiannya itu yang menjadi sumber data. Sehingga datanya itu yaitu data primer, karena subjeknya itu biasanya adalah manusia ataupun perilaku sosial manusia itu. Nah, yang terakhir itu adalah perbedaan berdasarkan rancangan. Pada penelitian kuantitatif, secara pasti kesimpulan yang kita buat itu tidak dapat diubah. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu dapat berubah sesuai lapangan. Kenapa? Pada penelitian kuantitatif itu tidak dapat berubah karena itu berupa angka. Contohnya saja seperti ini dapat kita contohkan seperti IPA dan IPS. Kuantitatif itu adalah IPA, sedangkan kualitatif itu adalah IPS. Secara pada kuantitatif ataupun pada anak IPA tidak dapat dirubah, yaitu contohnya seperti 1 tambah 1 itu sama dengan 2, dan itu tidak akan bisa diubah, karena 1 tambah 1 memang sama dengan 2. Sedangkan pada kita anak IPS itu dapat berubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya itu ketika kita membuat masalah bahwa kompleks A itu adalah kompleks yang miskin. Tapi ketika kita ke lapangan, ternyata kompleks A itu tidak semiskin itu, sehingga itu dapat berubah ketika kita langsung melihat ke lapangan. Nah, anak-anak, ini adalah perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini mengenai langkah-langkah penelitian geografi, yaitu tentang yang pertama tadi, apa itu penelitian geografi, sifat-sifat penelitian geografi, dan kita membahas juga jenis-jenis geografi, jenis-jenis penelitian geografi berdasarkan bentuk, metode, dan juga berdasarkan kualitatif dan kuantitatif ini. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, itulah materi kita pada hari ini mengenai pengertian dari penelitian geografi serta bentuk-bentuk dan contoh dari penelitian geografi. Ibu harap materi yang diberikan dapat anak-anak pahami, serta apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya pada forum yang telah disediakan. Ingat untuk mengerjakan tugasnya dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pertemuan kita minggu depan. Salam SMA.